Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil menekan Goku menggunakan Vision 5 detiknya, Goku mengatakan dia masih belum menyerah. Sebelum itu, Goku menanyakan siapa sebenarnya Taro, kenapa memiliki kekuatan sebesar ini. Goku berpikir, di dunia masa depannya sendiri, dia tidak pernah bertemu dengan Taro, padahal kekuatannya tidak kalah kuat seperti Frieza. Dan sebaliknya, Taro juga tidak tahu bagaimana Goku bisa menjadi sekuat ini, padahal Goku hanyalah seorang Saiyan rendahan. Taro menceritakan dahulu dia pernah bertarung melawan Raja Vegeta. Saat itu, Raja Vegeta masih menjadi pangeran, dan mereka bertarung sangat sengit sekali. Goku sontak terkejut dan penasaran, apakah Taro pernah bertarung melawan Raja Saiyan? Taro memberitahukan mereka memang pernah bertarung untuk memperebutkan sebuah planet. Tapi pertarungan mereka berakhir dengan imbang. Pada akhirnya, ras Kanasa dan ras Saiyan membuat sebuah kesepakatan untuk membagi wilayah mereka. Kanasa akan menguasai bagian utara dan Saiyan sebaliknya. Kesepakatan mereka awalnya berjalan aman sampai Frieza datang dan mengacaukan segalanya. Sambil mendekat pada matanya, Taro melanjutkan Frieza menghancurkan perjanjian mereka dan menghancurkan planet yang menjadi bukti kesepakatan dua ras saat itu. Dan sambil mengangkat satu tangannya karena kesal, Taro memberitahu Frieza mengambil alih kedaulatan Saiyan dan menjadikan Raja Vegeta dan semua Saiyan sebagai budak. Meski Taro tidak peduli soal itu, tapi dia merasa kesal karena diremehkan oleh Frieza. Pada akhirnya, Taro telah mencari sebuah kekuatan dan akhirnya mendapatkan kekuatan gelap ini. Taro tegaskan, dia membenci Raja Vegeta yang sangat pengecut itu. Dia awalnya menganggap Raja Vegeta sebagai rival, tapi sekarang tidak lagi. Sambil meledakkan kekuatannya secara besar-besaran, Taro menghina Raja Vegeta yang sekarang telah menjadi lap kotor bagi Frieza. Jadi, dengan kekuatannya sekarang, Taro akan menghancurkan semua Saiyan, termasuk membunuh Frieza juga. Dan sambil mendekat pada wajahnya, Taro dengan muka gilanya mengingatkan mereka Saiyan telah berani menginvasi planet ini. Meskipun dia mendengar dari Bardock saat pertarungan mereka bahwa mereka telah dijebak oleh Frieza, Taro sama sekali tidak peduli. Bagi Taro, Saiyan hanyalah berdebah yang sama sekali tidak pantas hidup. Ditambah, Goku sendiri sudah membunuh adiknya, dan jangan berharap Goku bisa hidup setelah bertemu dengannya. Dan sekarang Taro pastikan bahwa Goku akan dibinasakan serta tidak ada ampun bagi Saiyan manapun lagi. Setelah itu, Taro meledakkan kekuatannya lebih besar lagi dalam teriakan yang mengguncang planet ini. Goku yang menyaksikan hal tersebut memang merasakan kekuatan Taro telah meningkat semakin besar lagi. Jadi Goku berpikir dia tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dasarnya saja, karena pertarungan ini sudah bukan di level biasa lagi. Dan sambil merenung lebih dalam, Goku berpikir bahwa Taro benar-benar berbeda dari banyak musuh yang pernah Goku hadapi. Goku masih penasaran apa sebenarnya kekuatan itu dan apa yang Taro sembunyikan. Sedangkan Taro sekarang kembali meledakkan kekuatannya lebih tinggi lagi dengan banyak aura kegelapan menyebar luas dari tempatnya berada. Sampai pada akhirnya dia menyudahi ngedennya, hingga sebuah ledakan dahsyat terjadi dengan sangat luar biasa. Ledakan yang menghancurkan apapun dan menggemparkan dunia masa lalu ini. Setelah mencharge energinya selesai, ditunjukkanlah penampakan Taro saat ini dengan banyak aura gelap keluar dari tubuhnya. Dia berdiri kokoh dengan penuh kebanggaannya dan yakin kali ini bisa menghabisi Goku. Dengan senyuman congaknya, Taro meremehkan Goku yang gak mungkin bisa mengalahkan kekuatannya yang sekarang. Dia menyebut dirinya sebagai raksasa yang penuh kekuatan, sedangkan Goku hanyalah kera kecil yang sangat lemah. Habis itu, Taro segera melakukan serangannya dengan bergerak cepat menuju ke depan dalam keseriusan tinggi. Gerakan yang melampaui sebelumnya dan kini selayaknya seorang Super Saiyan. Goku yang memperhatikan hal tersebut kini menunjukkan keseriusannya juga dan menyadari Taro yang sekarang memang sangatlah cepat. Apalagi dengan penglihatan 5 detiknya, tentu akan membuat Goku harus melampaui kecepatan Taro yang sekarang ini. Pada akhirnya, keduanya mengadukan tangan mereka dalam benturan besar yang menghasilkan efek ledakan. Tapi, di saat kita mengharapkan keunggulan Goku kali ini, justru dia malah dikibuli. Tepat di depan Goku, Taro menghilang dari pandangannya yang sontak membuat Goku kaget.
Gak cuma itu, Taro berpindah-pindah di sekeliling Goku yang semakin membuat Goku bingung. Karena kecepatan Taro kali ini sudah seperti menggunakan teleportasi. Goku segera memprediksi dan menoleh ke belakang karena Taro akan segera muncul dari sana. Benar aja, meskipun Goku akan tahu Taro muncul di sana, tapi Goku nggak bisa membendung serangan pukulan Taro yang menghantam wajah Goku dengan sangat keras sekali. Membuktikan bahwa kekuatan Taro yang sekarang bukanlah main-main. Goku sampai mundur dan segera mengelap kecap yang keluar dari mulutnya. Goku berpikir dia tidak bisa menandingi kecepatan Taro yang sekarang dan ini akan memberinya kerugian yang cukup besar. Dan kemudian Taro kembali menggunakan berbagai kecepatan tingginya lagi dengan muncul menghilang di sekitar Goku. Goku sampai terperangah melihat hal tersebut sampai tiba-tiba Taro muncul mengagetkannya dan langsung memukulnya lagi tepat di pipinya. Goku nggak bisa menghentikan serangan tersebut sedikit pun. Dan habis itu Taro menghajar Goku menggunakan tendangan super nuklir yang seketika menghempaskan tubuh Goku melayang jauh. Tubuh Goku sampai terseret berpuluh-puluh meter ke belakang dan mencoba untuk mempertahankan tubuhnya lagi. Goku yang telah berhenti kembali mengelap luka di wajahnya dan memperhatikan ke depan dengan sangat serius. Di situ Goku mengatakan dia masih menunggu momen yang tepat untuk bisa melakukan serangan balik. Goku belum mau menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Di saat Taro muncul di hadapannya, Goku segera melepaskan pukulan nuklirnya. Tapi karena penglihatan yang Taro miliki, dengan mudah dia bisa menghindar dengan sedikit memundurkan tubuhnya ke belakang. Kemudian Goku lanjut melakukan tebasan tangan yang dengan mudah Taro hindari dengan menghilang dari hadapannya. Taro yang kemudian muncul lagi kini sambil meremehkan kemampuan Goku yang apakah cuman segini. Jika demikian, maka dia bisa mengalahkan Goku dengan mudah. Goku manfaatkan kesempatan untuk melepaskan pukulannya lagi, tapi Taro segera menghilang dari tempat itu karena sudah melihat bahwa pukulan itu akan ke sana. Melihat serangannya gagal terus-menerus, Goku sontak menunjukkan kekesalannya, tapi masih belum menyerah sedikit pun. Tapi tiba-tiba Taro muncul mengagetkannya dan langsung menghantamnya menggunakan tendangan super nuklir yang seketika aja langsung menghempaskan tubuh Goku terbang melayang jauh. Setelah berhasil mempertahankan tubuhnya, Goku segera mendarat di tanah dan sekarang memberikan jarak di antara mereka. Dengan stamina yang semakin lama makin terkuras, napas Goku mulai ngos-ngosan dan tetap waspada. Taro yang muncul agak jauh kembali meremehkan Goku yang gak mungkin bisa mengalahkan kekuatannya sekarang. Sekuat apapun Goku mencoba, Goku tidak akan pernah bisa melakukannya. Sedangkan Goku nampak hanya diam saja sambil terus mencoba mengatur napasnya lagi. Bagaimanapun, Goku harus memikirkan sesuatu untuk bisa mengalahkannya. Di sini, Goku merenung lebih dalam menganalisis bagaimana kemampuan Taro. Dia melihat Taro bisa melihat masa depan yang jauh lebih unggul dibandingkan dua adiknya. Jika Goku terus melakukan ini, maka Goku bisa kalah. Jadi dengan ketenangannya itu, Goku akhirnya berubah menjadi Super Saiyan dan menganggap level pertarungan ini benar-benar harus menggunakan perubahannya. Sebenarnya Goku enggan menggunakan Super Saiyan karena menggunakan kekuatan yang begitu besar bisa mengundang berbagai anomali di alam semesta ini tahu soal kekuatannya. Tapi karena nggak punya pilihan lain, maka Goku akan melakukannya. Sedangkan Taro yang masih menunjukkan senyuman pasta gigi melihat Goku merubah warna rambutnya. Dia tidak terkejut tapi hanya baru tahu seorang Saiyan ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Tapi dia penasaran kenapa Raja Vegeta tidak bisa melakukannya. Namun akhirnya nggak peduli dengan apapun yang Goku lakukan dan masih pede dengan kekuatannya sendiri, Taro kembali melakukan serangan cepat ke arah Goku. Taro menegaskan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mengalahkan siapapun yang menjadi lawannya. Dengan penuh kepercayaan diri, Taro memberitahu ini adalah serangan terakhir dan Goku akan segera binasa. Nampak Taro muncul di belakang Goku dengan pukulannya yang sudah dia kokang. Di saat Goku masih diam saja, Taro sudah melihat masa depan bahwa pukulannya ini bisa kena wajah Goku lagi. Tapi rupanya Goku yang membuka matanya lebar-lebar segera meningkatkan kekuatannya lebih tinggi dalam SSJ hingga pukulan Taro berhasil Goku tangkis. Di situ Goku menunjukkan senyuman pasta giginya dan merasa pertarungan akan jauh berbeda dibandingkan sebelumnya.
Sedangkan Taro menunjukkan kekesalannya kenapa serangannya bisa dihentikan seperti ini. Apakah ada sesuatu yang sudah terjadi di sini? Sampai kemudian Goku berteriak sangat keras untuk melakukan serangan balasannya. Goku melepaskan pukulan super nuklir yang masih dapat ditahan Taro menggunakan sikunya. Setelah itu, keduanya lanjut melakukan jual beli serangan sengit, melancarkan berbagai pukulan yang luar biasa. Pertarungan ini seperti berjalan seimbang lagi, seolah-olah kekuatan Super Saiyan memang adalah tandingannya. Kemudian, Goku melepaskan sebuah pukulan lagi, namun nampak Taro bisa menghindari serangan tersebut. Tapi dalam teriakan yang besar, Goku mengokang pukulannya dan akan mempercepat serangannya kali ini. Dan terbukti Taro terkena hantaman pukulan tersebut hingga menerbangkan tubuh Taro melayang jauh. Dan saking kencangnya serangan pukulan itu, sontak membuat tubuh Taro yang kini berakhir menabrak gunung batu dan menghancurkannya. Tubuhnya langsung tertimbun banyak bebatuan yang jatuh dan menguburnya seperti Taro sudah mati kali ini. Namun tiba-tiba Taro keluar dari runtuhan batu itu dengan meledakkan kekuatannya sangat dahsyat. Dia berteriak sekeras mungkin untuk menegaskan bahwa dia masih belum kalah di sini. Dan sekarang dengan ekspresi yang sangat kesal, Taro benar-benar nggak menyangka kekuatan Goku bisa meningkat lagi cuma dengan mengganti warna rambutnya. Dia belum pernah menghadapi jenis Saiyan seperti ini, bahkan tidak pernah dipermalukan seperti ini saat masih bertarung melawan Raja Vegeta. Sampai tiba-tiba Taro merentangkan kedua tangannya dan mengeluarkan kekuatannya lebih banyak lagi. Goku yang terkejut melihat itu merasakan kekuatan Taro seperti terkumpul pada satu teknik yang akan dia keluarkan ini. Dengan kekesalannya, Taro mengatakan dia akan mengeluarkan semua kekuatannya pada serangan ini dan dia tidak peduli bahkan planet ini sampai hancur. Dia lebih baik mati bersama kehancuran planet dibandingkan dipermalukan oleh seorang Saiyan. Dia menantang Goku untuk menghentikan serangan ini jika bisa. Goku yang menerima tantangan tersebut menegaskan dia akan mengalahkan Taro saat ini demi kedamaian alam semesta di zaman ini. Dan Goku akhirnya tahu alasan dia tidak bertemu Taro di masa depan, mungkin karena dialah yang sudah membunuhnya di sini. Jadi Goku pun bersiap mengumpulkan banyak energinya untuk menggunakan jurus andalannya yaitu Super Kamehameha. Sebuah kekuatan legendaris yang hampir selalu Goku gunakan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Gak peduli dengan itu, Taro segera melepaskan serangan laser energinya yang melesat cepat ke depan. Taro tegaskan Goku akan segera mati saat ini juga. Gak mau kalah dengan itu, Goku juga melepaskan serangan Super Kamehamehanya dan teriakan besarnya. Kedua laser mereka nampak meluncur pada saat yang sama dan sebentar lagi akan mencapai benturan. Hingga akhirnya kedua laser mereka beradu dengan sangat sengit, menciptakan cahaya menyilaukan di tempat mereka. Saat ini Goku masih mempertahankan peluncuran laser energinya yang terus beradu di tengah-tengah. Baik Goku maupun Taro, keduanya menunjukkan ekspresi yang sangat gregetan untuk mengalahkan masing-masing. Mereka terus menyalurkan kekuatannya sampai dengan teriakan sekali lagi, keduanya menambah ledakan energi lebih besar lagi. Namun Goku yang gak mau kalah dengannya di sini segera merubah bentuk Super Saiyan-nya sekarang menjadi Super Saiyan 2. Goku membutuhkan kekuatan yang lebih besar saat ini dalam teriakan yang bergema di seluruh medan perang. Goku meningkatkan kekuatannya lebih tinggi lagi hingga Kamehameha tersebut bertambah semakin besar daripada Kamehameha sebelumnya. Pada akhirnya laser Goku menggulung laser milik Taro dan memakannya sampai habis. Hingga kemudian laser Goku mencapai tubuh Taro dan langsung menggerusnya hingga membuat Taro tidak percaya dirinya dikalahkan seperti ini. Tubuhnya saat ini tidak berdaya, nampak terbawa oleh laser itu dan membuat Taro hanya bisa pasrah saja. Dari kejauhan, tubuhnya benar-benar terdorong melayang jauh seperti semut yang terbawa oleh air mengalir. Hingga akhirnya laser itu menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat menerangi tempat itu seketika. Ledakan yang benar-benar luar biasa di zaman ini dan tentunya hanya bisa dilakukan oleh Goku. Setelah ledakan mereda hanya menyisakan asap tebal, dengan Goku nampak terbang ke sana untuk mengecek apakah serangannya berhasil membunuh Taro sekaligus. Jauh di dalam asap itu seperti ada sebuah siluet Taro yang entah selamat atau memang telah mati. Sedangkan Goku masih diam mengamati dengan napas yang sudah mulai ngos-ngosan.
Sejak awal, Goku sudah kehabisan staminanya, jadi dia tidak maksimal dalam menggunakan Super Saiyan-nya. Sampai tiba-tiba Taro rupanya masih hidup dan kini segera keluar dari asap tebal itu. Dia menunjukkan kekesalan yang sangat besar dengan apa yang baru saja dia alami ini. Sambil mendekat pada wajahnya, Taro mempertanyakan bagaimana mungkin kekuatannya bisa dikalahkan oleh seorang Saiyan seperti Goku. Baginya ini sangat tidak masuk akal dan Taro tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus dipermalukan. Di situ Taro segera ngeden sangat keras mengumpulkan kekuatan terakhir yang tersisa di dalam tubuhnya yang bisa dia keluarkan. Sampai akhirnya Taro kembali meledakkan kekuatannya besar-besaran yang mengguncang tempat itu dengan badai angin yang meluas seketika. Taro berkata dengan gelarnya sebagai pemimpin ras Kanasa, dia menolak untuk direndahkan oleh Saiyan seperti Goku. Taro katakan ini akan menjadi serangan terakhirnya yang akan mengalahkan Goku selamanya. Habis itu Taro melesat menyerang lagi dalam kemarahan yang lebih gila dari sebelumnya. Dia seperti sudah stres karena tidak bisa mengalahkan Goku dari tadi. Sedangkan dalam bentuk Super Saiyan 2 Goku saat ini, Goku nampak cukup tenang untuk menyambut kedatangan Taro. Goku tidak lagi khawatir soal apapun, apalagi dengan kekuatannya sekarang. Di situ, keduanya mengadukan serangan siku masing-masing yang kembali menghasilkan efek ledakan luar biasa di tempat mereka. Semakin marah dengan itu, Taro melepaskan sebuah pukulan nuklir, tapi dengan mudah bisa Goku hindari dengan melompat. Pukulannya hanya mengenai tanah dan menciptakan kehancuran yang luar biasa. Dengan semakin menunjukkan kekesalannya, Taro menanyakan bagaimana Goku bisa bergerak selincah ini, padahal dia bisa melihat masa depan. Apakah Goku menggunakan semacam taktik untuk mengelabuinya? Goku memberitahu kecepatannya mungkin sudah meningkat, tapi yang jauh lebih buruk adalah Taro sendiri telah menjadi sangat idiot. Dengan kemarahan seperti itu, Goku beritahu hanya membuat insting bertarung Taro tumpul. Kemampuan visionnya menjadi kacau dan membuat gerakan Taro lebih sederhana dan lebih mudah untuk Goku prediksi. Hingga kemudian, Goku segera melakukan serangan balik dengan melepaskan pukulan supernya yang menghajar wajah Taro sangat keras. Kepalanya langsung dibenamkan pada tanah yang hal ini sontak membuat meringis tidak percaya. Dia merenungkan ucapan Goku sebelumnya yang membuatnya sampai mendapatkan kesialan seperti ini. Namun, Goku yang sekarang tidak memiliki sifat pemaaf seperti dulu, segera melakukan serangan berikutnya dengan melepaskan sebuah ledakan energi luar biasa. Laser energi itu menggulung tubuh Taro seketika dan kali ini tubuhnya tidak akan selamat seperti sebelumnya. Di detik-detik terakhir sebelum kematiannya, Taro masih benar-benar tidak menduga orang yang mengalahkannya adalah Ras Saiyan dan itu pun bukan Raja Vegeta. Dia berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya tubuhnya tergerus hingga terjadi ledakan super luar biasa dahsyat. Setelah ledakan mereda, Goku segera turun ke sana dengan tubuh yang sudah kembali pada bentuk base-nya lagi. Goku mencoba merasakan aura Kitaro yang rupanya sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya Goku telah berhasil mengalahkan ancaman masa depan seperti Frieza. Goku memuji Taro sangatlah hebat dan baginya itu adalah pertarungan yang sangat luar biasa. Jika Goku hanya mengandalkan bentuk base-nya saja sampai akhir, dia mungkin sudah dikalahkan oleh Taro. Lalu, bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah Taro beneran sudah binasa oleh serangan terakhir Goku? Dan bagaimana perjuangan Goku selanjutnya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.